Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel yang sangat sederhana ini, yaitu channel Cotek ID. Apa kabar teman-teman dan sahabat semua? Mudah-mudahan sehat dan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Kita akan sharing kembali, tentu saja pasti akan membahas mengenai ilmu seputar peternakan. Kali ini kita akan membahas peternakan seputar unggas entok. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan segera mulai. Kemarin ada yang bertanya bagaimana tahapan-tahapan untuk melakukan ternak entok bagi pemula. Saya ingin membagikan tips kepada teman-teman, sehingga silakan saksikan video ini sampai habis. Baik teman-teman peternak pemula yang tertarik untuk memelihara ternak entok, ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum membeli entok di rumahnya. Persiapan yang harus dilakukan adalah menyiapkan asupan pakan. Jadi, sebelum teman-teman menentukan mau beli entok jenis apa, Rambon kah, lokal, atau jumbo, atau superan, silakan langkah pertama kali yang harus dilakukan adalah menyiapkan ketersediaan pakan. Untuk entok biasa, saya sebutnya adalah teman-teman harus mempunyai bank pakan atau timbunan pakan, stok pakan terlebih dahulu. Bank pakan ini fungsinya apa? Fungsinya untuk mengurangi biaya pakan ternak entok, karena entok itu dikenal sebagai hewan yang konsumsi ransumnya atau konsumsi pakannya itu sangat banyak. Kalau kita hanya mengandalkan membeli pakan semua, khususnya untuk asupan protein, kok mengandalkan pakan pabrikan, maka dirasa itu akan membebani biaya produksi ternak kita. Langsung saja kita ke materi. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan itu adalah menyiapkan bank pakan. Bank pakannya bentuknya apa bang? Bank pakan yang saya gunakan itu ada dua, ya teman-teman. Yang pertama, bank pakan yang memberi asupan protein tinggi bagi ternak entok. Bank pakan yang pertama atau yang harus kita punya, saya rekomendasikan adalah memelihara maggot BSF. Maggot BSF itu dia bisa dibudidayakan baik di perdesaan maupun di perkotaan. Kenapa bukan keong sawah bang? Karena keong sawah itu hanya ada di perdesaan atau wilayah-wilayah tertentu di pegunungan. Di perkotaan itu susah untuk nyari keong sawah. Tapi kalau melakukan budidaya maggot BSF itu bisa dilakukan dimanapun. Di pegunungan bisa, di perkampungan bisa, kemudian di perkotaan bisa, di perdesaan juga bisa. Artinya lebih bisa dibudidayakan dimanapun teman-teman berada. Selain itu, maggot BSF itu juga mempunyai kadar protein yang sangat tinggi teman-teman, sehingga ini nanti akan bermanfaat bagi pertumbuhan anakan entok maupun produktivitas telur indukan entok. Jadi ada dua manfaat ketika kita membudidayakan maggot. Pertama, untuk indukan juga bagus, yang kedua untuk anakan juga bagus, dan dipercaya kalau konsumsinya adalah maggot, maka kekebalan tubuhnya akan meningkat. Ini kepercayaan teman-teman yang sudah menerapkan pakan alternatif berupa maggot. Lalu, berapa sih maggot yang harus dipelihara? Tidak perlu banyak-banyak teman-teman. Kalau teman-teman itu memelihara 10 ekor atau 20 ekor indukan, teman-teman tinggal membeli telur maggot, telur lalat BSF itu 5 gram atau 10 gram saja sudah cukup. Itu nanti dikembangkan, dibudidayakan. Kemudian bank pakan yang kedua saya rekomendasikan adalah budidaya yang namanya azolla. Azolla ini dia sangat bagus untuk pertumbuhan anakan maupun indukan. Budidaya juga mudah, hanya bikin kolam terpal atau kolam semen silahkan, atau menggunakan ember juga bisa. Silahkan direkreasikan untuk membudidayakan tanaman azolla. Tidak perlu dalam-dalam, cukup airnya itu kedalamannya 30 cm. Itu sudah cukup.
Kemudian pemupukannya juga mudah, tinggal dikasih kok KHE atau kotoran ayam yang sudah difermentasi atau sudah kering sehingga tidak panas dan tidak menyebabkan azolla itu mati. Banyak sekali tutorial yang menjelaskan tentang cara budidaya tanaman azolla. Jadi, dua bank itu saya rekomendasikan. Sebetulnya ada tanaman eceng gondok atau wewean kalau kampung saya menyebutnya. Tapi menurut saya yang paling memungkinkan untuk dibudidayakan dengan mudah itu ya satu maggot, yang kedua azolla. Ringkas, mudah, bisa diterapkan dimanapun. Nah, setelah asupan pakannya atau bang pakannya itu sudah siap, teman-teman kemudian bangun kandang. Harus teman-teman pilih nih, mau memelihara anakan atau mau memelihara indukan. Kalau saya menyarankan teman-teman silakan, bagi teman-teman peternak pemula, kalau mau memulai usaha ternak itu ya dimulailah dari indukan langsung saja. Kalau dari anakan itu nanti terlalu lama, karena ketika teman-teman memelihara indukan, misalkan harga indukan 100.000, ketika dia itu nanti bertelur kemudian pecah telur menetas, itu anakan pertama bisa langsung untuk menutup modal indukan teman-teman, jadi balik modalnya sangat cepat. Lah nanti periode kedua teman-teman sudah bisa panen, mendapatkan keuntungan dari penjualan anakannya. Gitu teman-teman. Jadi jangan salah kaprah, jangan langsung berburu indukan entok tapi belum menyiapkan bank pakan. Ya, bank pakan ini hukumnya wajib bagi saya untuk menjaga stabilitas usaha ternak. Kalau bank pakannya tidak siap, maka teman-teman akan tergantung dengan pakan-pakan pabrikan atau pakannya ini beli teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya setelah kandangnya itu siap, karena saya tadi merekomendasikan teman-teman itu agar memelihara induk, maka buatlah kandang untuk indukan yang senyaman mungkin. Ada ruang berteduh, ada ruang umbaran, kemudian ada pertarangan untuk bertelur, dan sebisa mungkin kandang itu jangan berdesak-berdesakan. Kalau untuk indukan saya sarankan buatlah kolamnya sehingga bisa mandi, untuk entok juga bisa bersih, entok tidak stres sehingga lebih nyaman dalam memproduksi telur. Kemudian yang selanjutnya, yang ini penting sekali bagi peternak pemula. Dalam melakukan usaha ternak entok, mulailah usaha ternak entok itu di kelas pedaging dulu ya. Jangan langsung ke kelas kontes. Karena kalau kelas kontes itu pertama modal yang dikeluarkan itu banyak, harga entoknya juga mahal, bisa jutaan rupiah. Katakanlah entok hias, misalkan, atau entok motif, atau entok jumbo yang untuk kontes, itu kan pasti beli pejantannya aja sudah jutaan. Ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, tergantung dari apakah entok itu sudah pernah lomba atau belum, atau kalau sudah pernah lomba ya pasti mahal. Jadi mulailah usaha yang semurah mungkin. Dan masa depan ternaknya itu panjang. Kalau ternak kelas pedaging, teman-teman itu nafasnya relatif panjang ya. Karena apa? Karena entok itu dikonsumsi dan pasti orang akan butuh lagi dan makan lagi. Jadi berapapun entok yang kita sediakan itu insya Allah bisa terserap oleh pasar. Begitu dengan konsekuensi harganya ikut harga pasar, harga bakul-bakul yang ada di pasar. Kita mulai saja kelas pedaging. Kelas pedaging itu nafasnya lebih panjang, pasar kapanpun bisa menyerap. Dijual dimanapun juga mudah. Tapi kalau entok kelas hias atau kelas kontes, kalau teman-teman tidak punya relasi, punya jaringan, punya nama, atau pernah ikut kontes, ya susah gitu loh. Tapi kalau teman-teman memang pingin ngebet, pingin memelihara entok kelas hias, kelas kontes, ya harus mempunyai pertemanan yang memang hobi kontes, dan yang pasti harganya pasti lebih mahal. Ya, saya sarankan mulailah dari yang murah pakannya, murah, kemudian harga entoknya juga pilih yang murah.
Kecuali teman-teman setelah mungkin 1 tahun atau 2 tahun memelihara entok dan mulai paham entok, kalau mau beralih ke yang kelas hobi atau sekedar koleksi nggak apa-apa. Jadi jangan terburu nafsu. Kalau budidaya entok itu nggak boleh terburu nafsu, harus tenang, harus melihat, melakukan pengamatan, mengenali jenis-jenis entok, mengenali karakter entok, pakan-pakan entok, perawatan entok sehingga tidak merugikan. Mungkin tidak di entok saja, juga di usaha-usaha lain pun juga memerlukan step by step. Jangan terburu-buru mungkin yang mahal, yang penting bisa panjang, mulai berkembang sampai sukses, seperti itu. Mungkin kira-kira itu sedikit tips yang bisa saya bagikan, menjawab pertanyaan teman-teman yang masuk di WA maupun di kolom komentar. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Apabila ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang sopan, tolong dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.